aku akan segera mencapai memutuskan kemelekatan nafsu keinginan. Apapun kelemahan yang terdapat dalam diriku saat ini, sampai aku mencapai nibbana, semoga semuanya lenyap dimanapun aku dilahirkan, kehidupan demi kehidupan. Semoga akan selalu ada pikiran yang lurus, kesadaran dan kebijaksanaan, kesederhanaan dan semangat. Semoga mara tidak memperoleh kesempatan untuk melemahkan upayaku itu. Sang Buddha adalah pelindungan yang paling mulia. Posisi duduk. Nah, dengan kaki kanannya ditumpangkan di atas kaki kiri, tangan kanannya juga diletakkan di atas tangan kiri, ditempatkan pada bagian atas pangkuan. Nah, kemudian duduk tegak, pejamkan mata, jaga ketenangan, berusaha untuk latih. Hari ini adalah hari yang terakhir, karena besok akan ada pergantian tahun kalau mengikuti kalender penanggalan sesuai dengan perhitungan lunar Chinese. Mulai ganti sio yang baru. Kini ada kesempatan liburan juga. Makanya walau ada waktu sedikit, tapi setidaknya kalau digunakan dengan baik juga akan menjadi manfaat. Makanya di sini siap-siap untuk peroleh ketenangan, jaga kedamaian batinnya. Kalau batin atau pikiran kita setiap hari terus-menerus memikirkan ini dan itu, memikirkan beban kehidupan sehari-hari, persoalan, dan berbagai hal lainnya yang menghimpit di dalam pikiran, rasanya mungkin kelak kita akan mulai cukup menyayangkan apakah hidup hanya untuk terus-menerus menanggung beban demikian sampai mendekati akhir kehidupan. Nanti baru akan mengetahui betapa disayangkannya kalau membiarkan pikiran kita terus-menerus dirundung dalam penderitaan. Memangnya hidup di dunia ini untuk menderita? Kalau bukan untuk menderita, maka harus tahu bagaimana cara keluar dari penderitaan itu. Bukan berarti lari dari tanggung jawab, namun lebih kepada memahami itu semua sebagai apa yang tidak kekal. Dia akan ada, juga akan ada masanya untuk berlalu. Nah, kalau kita paham ini, juga lebih lega sedikit. Tahu kapan waktunya mengangkat, tahu kapan juga waktunya untuk meletakkan. Kalau tidak diangkat, juga tidak merasa berat. Nah, umumnya kalau diangkat, kalau dipikul, nah itulah jadi berat, jadi beban. Nah, makanya latihan meditasi di sini juga untuk meletakkan itu, belajar perlahan-lahan. Nanti ada waktunya lagi, angkat kembali. Besok ada waktunya juga untuk memikirkannya lagi. Ingin seperti apa, rencana untuk kedepannya.
Nah, ini juga dipikirkan baik-baik. Jangan sampai hidup dalam satu kehidupan ini terbuang sia-sia, lewat begitu saja, seperti kedebong pisang atau batang pohon pisang hanyut di sungai, terbawa arus lewat begitu saja sampai ke laut lepas, tidak dapat apa-apa. Jadi tidak semestinya demikian. Ada setidaknya yang dapat untuk dibawa untuk kehidupan kedepannya, semacam oleh-oleh dari kehidupan ini. Kalau ada hal-hal yang baik, tentunya juga akan dapat dibawa untuk ke arah yang lebih baik. Kalau yang ada hal-hal yang buruk, juga akan semakin menyusahkan, semakin terjun bebas. Nah, makanya begitu sayangnya jika sampai demikian, karena kesempatan dalam kehidupan apa yang akan dilalui hanya dapat dialami satu kali. Begitu lewat, semuanya lewat begitu saja, tidak bisa diulang lagi. Berbeda dengan video game, kalau ada game over pun bisa diulang lagi, tapi hidup tidak ada cara untuk mengulang kembali. Yang ada maju terus sesuai dengan karma yang sudah diperbuat. Jadi tetap kita latihan untuk fokus, untuk memahami, memiliki kebijaksanaan. Setidaknya ini untuk dijadikan sebagai satu macam perenungan. Lalu jaga pikirannya, tetap konsentrasi, nafas masuknya diperhatikan, nafas keluarnya juga diperhatikan. Tidak perlu mengatur nafas, cukup memperhatikannya saja, cukup tahu nafas masuk, tahu nafas keluar juga tahu, menyadarinya. Nafas masuk but, nafas keluar do. Pakai pegangan demikian agar lebih mudah juga bisa. Selanjutnya terus konsentrasi, nanti diberitahukan kalau sudah waktunya untuk keluar dari meditasi.